149, dan jika kamu menyatakan satu kebajikan atau menyembunyikannya atau memaafkan kesalahan, maka Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah wa ba'd. Jamaah, hari ini saya ingin ajak kita untuk mendiskusikan topik tentang sifat pemaaf yang merupakan satu sifat yang tak mudah. Kalau saling memaafkan kita sering melakukannya dalam praktek, tapi apakah kita punya karakter pemaaf? Ini yang saya bilang susah mencari manusia seperti ini. Kenapa saya bilang susah mencari manusia seperti ini? Karena memang kalau sekedar maafkan saya, ya saya maafkan. Terus kemudian ada tindakan di mana orang itu menceritakan tetap bahwa keburukan orang yang minta maaf, dan kemudian mengakhiri ceritanya dengan perkataan, akhirnya saya maafkan dia. Nah, itu menandakan dia belum memaafkan. Atau kemudian banyak lagi catatan yang patut kita perhatikan, bahwa seorang yang memberikan maaf adalah seorang yang sebenarnya tidak lagi membiarkan ada kebencian, ada kemarahan, ada dendam dalam hatinya terhadap orang yang dimaafkannya. Dan ini nanti akan kita lihat satu kisah dari Nabi SAW terkait ini, karena memang Nabi Muhammad itu dikenal sebagai manusia yang sangat pemaaf. Kata sangat sebenarnya cukup hanya menyebut pemaaf saja, karena kalau kata sangat tidak ada penjelasannya. Masalahnya pemaaf atau tidak. Pemaaf itu menandakan hidupnya karakter itu. Ya, karakter apa? Karakter memaafkan satu kesalahan. Allah itu maha, bukan sekedar pemaaf, tapi maha. Manusia melakukan kemaksiatan, kebatilan, kezaliman, lantas kemudian dia minta ampun kepada Allah, Allah akan ampunkan atau bahkan memaafkan. Karena kata inti memaafkan itu artinya tidak ada lagi catatan kesalahan yang disimpan. Beda dengan pengampunan. Kalau pengampunan, catatan kesalahannya ada walaupun tidak dipersoalkan. Makanya kalau bahasanya minta ampun, orang itu harus bersering atau berulang-ulang. Makanya kita setiap habis sholat minimal 3 kali istighfar, berulang-ulang. Kenapa? Karena bukan tidak mungkin kita akan melakukan kesalahan lagi. Ya, diampuni lagi, kesalahan lagi, diampuni lagi. Maka catatannya tidak hilang. Sehingga kalau seorang yang melakukan kesalahan, kemudian dia minta ampun, diampuni, melakukan kesalahan lagi, sering nanti persoalannya bukan lagi di Allah, karena Allah tetap maha pengampun, tapi di dirinya. Dia mungkin akan berhenti minta ampun kepada Allah karena dia sudah menuduh dirinya bahwa tidak mungkin lah, kayaknya memang aku nggak bisa berubah, kayaknya memang udah begini nasibku, kayaknya memang penghuni nerakanya aku ini sudah. Nah, itu tadi. Padahal disebutkan dalam hadis, Allah tetap akan mengampuni seorang hamba sampai dia tidak pernah bosan mengampuni seorang hamba, sampai hamba itu sendiri yang bosan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini catatan-catatan yang menarik. Bagaimana dengan memaafkan? Nah, kalau memaafkan itu yang dimaksud tadi. Dan ini punya dalil-dalil Quran. Ya, di mana Allah akan mencatatkan kesalahan menjadi kebaikan. Jadi nggak ada lagi. Kalau kita kan kadang sudah memaafkan orang, kemudian orang itu udah susah akrab sama kita, itu menandakan sebenarnya kadar kita memaafkan masih lemah. Kita maafkan tapi tidak bisa seakrab dulu, karena sudah tertoreh hati dan berat untuk membersih atau menghilangkannya, begitu. Nah, jemaah yang mulia, bila sikap kompromi hanya sementara dan bersifat lahiriah, sedang hati masih menyimpan dendam, bahkan merencanakan pembalasan di lain waktu, maka itu bukan termasuk memaafkan. Karena bisa jadi ada orang memaafkan seseorang karena dia sedang lemah saja, dia tidak punya kuasa, dia tidak punya harta, maka dia maafkan. Walaupun dia tahu misalnya pada waktu dia memaafkan dia benar. Nah, itu kemudian dia menyimpan keinginan, kapan kau tidak kenal sama aku. Nah, ini jadi masalah. Kemudian bila pemberian maaf dilakukan oleh orang lemah, ini sudah saya sampaikan, atau tidak punya daya upaya, ini juga belum terkategorikan memaafkan. Ketiga, tidak termasuk pemaaf bila seorang memberi maaf kepada orang lain namun hatinya masih dongkol dan benci kepada
kepada orang yang melakukan kesalahan kepadanya, meskipun tidak sampai merencanakan pembalasan. Ini juga belum kategori punya akhlak pemaaf. Itu artinya bahwa udahlah, pokoknya aku nggak mau jumpa kau lagi lah. Kenapa? Aku nanti aku mesti nggak suka, mesti muak nih kau. Dan jemaah yang mulia, apa contoh yang saya bilang tadi dari Nabi SAW bisa kita lihat. Sebelumnya kita lihat atau kita dengarkan Aisyah radhiyallahu anha itu pernah mengatakan Rasulullah itu tak pernah berusaha menang ketika dia dizalimi. Jadi tidak pernah dia menjadikan hubungannya kepada orang lain itu adalah hubungan saling mengalahkan. Nggak pernah itu. Kapan mau nggak kena sama aku? Nah, mohon maaf, dunia politik kita kan dunia saling mengalahkan, saling menghancurkan, saling melemahkan, saling berupaya untuk menjatuhkan. Sehingga bahkan orang-orang yang memiliki prestasi sekalipun karena alasan politik itu bagaimana caranya supaya prestasi itu jangan terekspos, karena bisa merugikan karir atau secara politik pada kepentingannya atau kelompoknya. Nah itu dunia. Maka dunia politik kita di Republik ini bukan dunia yang saling memaafkan. Kita di Indonesia ini pun dipertontonkan dengan adanya elit-elit politik atau tokoh-tokoh yang kita sebut sebagai tokoh bangsa yang tidak punya sifat pemaaf. Ya, dendam yang dikedepankan, kebencian. Bahkan sampai pada tingkat ketemu satu forum pun tidak mau. Padahal mereka adalah orang yang kita sebut sebagai tokoh bangsa. Dan itu fakta. Itu tidak bukan sesuatu yang dikarang-karang. Memang begini loh kita selama ini. Ya, memang begini. Sehingga penyakit kita kalau ada seorang pemimpin hari ini, besok digantikan dengan yang lain, penggantinya itu berupaya bahwa prestasi-prestasi positif dari pemimpin sebelumnya, kalau itu bukan datang dari kelompoknya, itu akan dihabisi. Nah, jadi sebenarnya pendekatan kita ini belum benar ini. Padahal seharusnya tidak begini. Nah, yuk kita lihat Nabi SAW bagaimana. Ini ada satu cerita yang langsung diceritakan oleh pelakunya. Namanya Wahsy. Wahsy ini adalah budak dari Jabir bin Mut'im. Jabir bin Mut'im ini dia punya pakcik yang pakciknya itu dibunuh oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi dia dendam. Jadi untuk melampiaskan dendamnya itu dia mencari cara bagaimana kalau bisa harus meninggallah itu Hamzah bin Abdul Muttalib sampai nanti tibanya perang Uhud. Jabir bin Mut'im dia punya seorang budak namanya adalah Wahsy. Ya, Wahsy yang ahli orang Habsyi, hitam, budak hitam legam yang ahli dalam melempar tombak. Maka dia mengatakan atau meminta kepada Wahsy, mau nggak kau merdeka? Wahsy yang sebenarnya sudah kehilangan semangat untuk merdeka karena dia budak, dia tanya bagaimana caranya aku bisa merdeka. Aku kasih tugas satu aja, mau kau bunuh Hamzah dalam perang Uhud. Wahsy mengatakan, bagaimana aku bisa menjamin kau akan memenuhi janjimu jika aku sudah memenuhi tugasku? Ya, aku akan ucapkan di depan orang banyak bahwa aku akan merdekakan kau jika kau berhasil membunuh Hamzah. Deal, kata Wahsy. Maka ketika perang Badar berlangsung, dia pun ikut dalam pertarungan, tapi dia tidak ikut perang. Jadi kalau ibarat barisan rombongan, dia itu rombongan paling belakang laki-laki, yang di belakangnya perempuan. Karena dia bilang, tugasku kan cuma membunuh Hamzah, tidak yang lain. Dan aku tidak punya kepentingan dengan perang ini, karena ini sentimen lebih kepada kesukuan yang terus-menerus masih terjadi antara orang Quraisy melawan Muhammad. Maka ketika perang berkecamuk diceritakan oleh Wahsy, ya, waktu itu sebenarnya Hindun istrinya Abu Sufyan itu ayahnya Uqbah namanya. Dia punya pakcik dan punya saudara kandung yang terbunuh di perang Badar. Sama juga dengan Jabir bin Mut'im tadi juga ayahnya terbunuh di perang Badar atau pamannya terbunuh di perang Badar. Maka Hindun juga bilang, "Hei Wahsy, kalau kau bisa membunuh Hamzah, aku akan berikan perhiasan yang mahal kepadamu." Ya,
Ya, itu pengakuan dari Wahsy sendiri. Lantas kemudian dia ikut. Jadi setiap nanti dia berjalan di belakang mencari dan ketemu Hindun bilang, Wahsy, tolong jangan tolong buat tenang hati kami hari ini. Maksudnya apa? Dia memberikan semangat kepada Wahsy dan bunuh Hamzah. Nah kemudian pada saat dia melihat Hamzah itu tidak pernah berdiri kecuali orang-orang yang di sampingnya itu ditebas pakai pedang. Jadi selalu begitu, sehingga dia terus memutar-mutarkan pedangnya Hamzah. Sampai satu waktu ada seorang laki-laki dari kalangan Quraisy, Sibak bin Abdul Uzza, itu datang naik kuda mendekati Hamzah. Pada saat itu sebenarnya aku mau melemparkan tombakku, kata Wahsy. Lantas kemudian Sibak menantang Hamzah, ayo kau lawan. Hamzah langsung mendekati dan menebas Sibak sehingga berlumuran darah. Pada saat itu aku melihat itulah waktu paling tepat bagiku melemparkan tombak. Maka aku pun melemparkan tombak ke arah Hamzah dan tepat di posisi perut bagian bawah. Dan ketika aku melihat dia sudah tersungkur jatuh, dan sebelumnya Hamzah itu masih coba berdiri dan mengarah ke arah Wahsy, tapi dia tidak sanggup sehingga dia tersungkur jatuh. Maka aku mendekatinya, dan ketika aku pastikan dia sudah meninggal, baru aku ambil tombak dan aku meninggalkan lokasi. Aku duduk di bawah satu pohon karena tugasku sudah selesai, aku nggak punya urusan dengan perang ini, katanya. Dan kemudian aku pun diberikan kemerdekaan oleh Jabir bin Mut'im, dan Hindun pun menyerahkan perhiasan kepadaku dengan mengatakan, wahai Wahsy, perhiasan ini mahal, kau jaga baik-baik. Kenapa? Ini bukan barang murah yang aku kasih sama kamu. Tapi faktanya pasca perang Uhud kekuatan Muhammad makin besar, kata beliau. Sehingga aku mulai panik, rasa dia trauma. Kalau bahasanya peristiwa dia membunuh Hamzah ini memunculkan rasa ketakutan baginya bahwa Muhammad akan balas dendam. Ketika pasukan Muhammad datang ke Mekah untuk melakukan, jadi di Fathu Mekah dia belum masuk Islam. Aku lari ke Taif, katanya. Jadi begitu aku sampai di Taif, ternyata pasukan Muhammad melakukan penyerbuan ke Taif. Aku sudah panik, bagaimana caranya supaya aku bisa lari ke Syam atau ke Yaman saja. Tapi pada waktu itu, akhirnya ada orang datang yang mengatakan, kenapa kau harus panik? Kau jumpai saja Muhammad. Dia itu orang yang sangat pemaaf. Akhirnya aku pun pergi ke Madinah. Jadi artinya Nabi sudah membebaskan Makkah, sudah membebaskan Taif, sudah pulang ke Madinah. Jadi aku datang merondo. Jadi mengendap-endap sampai kemudian aku temukan Muhammad sedang berada di masjid, dan aku pun mendekat ke arah dia. Dan pada waktu itu aku langsung berdiri dan berteriak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad mendengar ada orang yang berteriak bersyahadat, Nabi melihat, tapi begitu ditengoknya Wahsy, dia pun tunduk. Jadi ini apa yang dijaga Nabi? Trauma kematian Hamzah, karena Hamzah itu meninggal, itu bukan sekedar ditombak, tapi Hindun datang menggedel perutnya, mengambil jantungnya. Jadi waktu perang Uhud itu sebenarnya para sahabat banyak meninggal dimutilasi, walaupun tidak mutilasi kayak sekarang. Jadi hidungnya dipotong, kupingnya dipotong, matanya dicungkil, itu banyak sahabat yang meninggal itu seperti itu kematian. Maka disebutkan dalam satu riwayat kemaluannya juga dipotong, itu dicincang-cincang oleh orang Quraisy, kafir Quraisy waktu itu, kemudian dijadikan gelang atau ranting. Nah, begitulah cara mereka merayakan kemenangan perang Uhud mereka. Ya, jadi biadab betul. Nah, kemudian dengan tunduk Nabi mengatakan, apa ini kau Wahsy? Maka Wahsy mengatakan, benar ya Rasulullah, aku bersyahadat dan aku masuk Islam. Lantas Nabi mengatakan, tanpa melihat, kau duduk. Maka aku pun duduk. Apa kata Nabi? Ini kan peristiwa sudah boleh dibilang sekitar 4-5 tahun, sekitar 4 tahunan. Coba kau ceritakan bagaimana kau bunuh Hamzah, kata Nabi. Maka aku pun menceritakan. Aku
melihat ya Rasulullah pun dalam kondisi yang amat sangat sedih. Apa kata Nabi? Wahsy, menjauhlah dariku. Aku tak ingin melihat kau setelah hari ini. Pertanyaannya, loh katanya ini mau cerita Nabi yang pemaaf, tapi kenapa kok ceritanya kesannya Nabi masih menyimpan di sini keadilan? Aku cinta betul sama Pak Cik atau Pak Manu. Jangan sampai setelah kau menjadi Muslim, ini sisi kemanusiaannya Rasulullah, melihatmu memunculkan mental jahiliyah dalam diriku dan membuat aku berlaku tidak adil kepadamu. Maka menjauh. Para sahabat melihat Nabi memperlakukan Wahsy begitu, lantas para sahabat bilang, kami selesaikan dia ya Rasul. Enggak. Karena dia masih bermanfaat untuk Islam. Itulah cerita Wahsy. Sampai satu hari kata Wahsy, ketika Rasulullah sudah meninggal di kepemimpinan Abu Bakar, aku berpikir waktu terjadi perang Riddah dan ketika melawan Nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab, aku melihat tombakku yang pernah kupakai untuk membunuh Hamzah, maka aku bertekad hari ini aku harus membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Aku ambil tombak, dan di satu momentum yang pas tombak itu akhirnya terhujam ke badannya Musailamah, dan akhirnya melalui tombak itu aku telah membunuh sebaik-baik manusia dan seburuk-buruk manusia. Itu cerita Wahsy. Tapi tidak ada cerita perlakuan tidak benar dilakukan oleh Rasul. Artinya, tadi kalau ada catatan tentang kenapa Nabi mengatakan menjauh dariku, itu tadi. Karena kalau bicara sekedar dibunuh dalam perang biasa, tapi Nabi Muhammad menyaksikan sendiri betapa badan Hamzah itu hancur. Bahkan kalau kita lihat pemahaman di Uhud, itu kan sempat memang posisi jenazah Hamzah itu diperlakukan khusus. Dia sendirian dikubur, sementara para syuhada ditaruh di satu kuburan bersama. Dan dikabarkan ini pernah terjadi banjir besar melanda Uhud yang sempat kubur ini terbongkar. Dan saya ini lebih kepada zaman sekarang, informasi yang kita dapat menceritakan bahwa itu kan memang kubur syuhada. Syuhada itu kan orangnya, jenazahnya tidak ada yang hancur. Maka ketika diketahui bahwa yang keluar itu, saya khilaf ini antara kubur itu bersama atau, tapi yang pasti diyakini bahwa itu Hamzah yang sempat keluar kakinya, yang kemudian dikuburkan khusus lagi. Nah kemudian tidak sekali dua Nabi amat sangat pemaaf, itu tidak sekali dua. Aisyah mengatakan dalam satu hadis bahwa Rasulullah itu, mohon maaf bukan Aisyah, dalam satu hadis Bukhari, barang siapa yang mampu memberi maaf di saat dia mau memberi maaf di saat dia mampu membalas dendam, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya pada hari di mana dia mengalami kesulitan. Nah jemaah yang mulia, apakah ada orang seperti ini di tengah-tengah kita? Saya pikir ada sih. Tapi kalau yang hidup sezaman sama kita ini agak payah nyari. Tapi kalau agak ke belakang sini kita noleh, kita ketemu. Kalau seorang ulama di negeri kita, Hamka itu. Hamka itu kurang apa itu? Itu sahabat karibnya Pak Karno itu. Sahabat karib. Dan dia sangat menjaga muruah. Sampai kemudian ketika persoalan politik muncul, Hamka tergolong yang dituduh oleh Soekarno akan membunuhnya, ikut dengan konspirasi pembunuhan Soekarno. Maka akhirnya Hamka dijebloskan dalam penjara, diperkirakan lebih dari 2 tahun. Lalu almarhum Ustaz Tengku Zulkarnain pernah saya dengar bercerita bagaimana Hamka itu sampai karena sulitnya di penjara itu minum air kencingnya sendiri karena nggak dikasih minum. Satu hari ketika dia sudah lepas dari penjara dan dia sedang mengajar maghrib ke Isya di Masjid Al-Azhar, tempat dia biasa mengajar, rumahnya didatangi 2 ajudan presiden. Karena dia sedang mengajar, akhirnya dijemput, dia pulang. Lantas para ajudan yang mereka dari kalangan ABRI di zaman itu mengatakan kami diutus oleh Pak Presiden Soeharto, jadi Soeharto presidennya, untuk meminta Bapak agar besok
sholat jenazah, kan memimpin sholat jenazahnya Pak Karno. Jadi waktu itu Hamka mengiyakan, anak-anaknya tak terima. Ingat Buya, perlakuan Soekarno yang luar biasa kurang ajar sama Buya. Hamka tidak, Soekarno itu sahabat. Itu yang menarik gitu. Dan banyak karya besar yang aku berhasil membuatnya ketika dia mungkin menurut kalian sedang memperlakukanku tidak baik. Gak ada benda, gak ada benci. Satu lagi Nasir. Dua pula orang Minang pula dua-duanya, Muhammad Nasir. Ini salah satu tokoh masyumi, dan ketika di era Orde Baru dia tidak lagi berpolitik, dia hanya memimpin Dewan Dakwah. Tapi dialah yang kalau boleh dibilang dicekal sampai mati, tidak boleh keluar negeri. Nasir ini pernah ditanya orang, bagaimana perasaan Buya? Kenapa setelah tidak dicegah untuk berangkat ke luar negeri? Apa jawabannya? Sederhana saja. Soeharto itu sayang sama aku, ini orang tua. Dia takut aku kesasar kalau pergi ke luar negeri. Nah, itu dahsyatnya orang-orang kita ini. Di zaman kita, saya mohon maaf, saya tak pandai untuk nyusun siapa ya orang yang punya akhlak sifat pemaaf seperti ini. Tapi saya yakin di antara kita banyak. Walaupun mohon maaf, kita kadang-kadang di saat kita lemah, memang di posisi kita mudah memaafkan. Tapi begitu kekuasaan datang, wah, yang terjadi adalah balas dendam.